Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba Islami dina bil Muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan baik ada yang secara luring dan ada juga secara daring. Nah, materi kita pada hari ini adalah ide dan peluang usaha. Pertanyaannya adalah apa ide kewirausahaan atau ide usaha? Ide usaha adalah suatu gagasan, pemikiran atau inspirasi yang timbul dalam diri seseorang yang menciptakan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa produk, jasa maupun sistem yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ide inilah yang menjadi awal lahirnya sebuah usaha atau bisnis. Tanpa adanya ide, wirausaha tidak akan bisa merancang produk atau layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sumber ide kewirausahaan. Ide kewirausahaan bisa muncul dari berbagai sumber, antara lain pengalaman pribadi. Dari pengalaman sehari-hari, seseorang bisa menemukan masalah dan kemudian memikirkan solusinya. Contoh, mahasiswa kos sering kesulitan mencuci baju, karena sibuk kuliah. Dari masalah ini muncul ide jasa laundry keluar yang praktis, cepat, dan murah. Yang kedua, karena hobi atau minat. Hobi yang ditekuni bisa menghasilkan ide usaha. Contoh, seseorang yang hobi fotografi bisa membuka jasa fotografi pernikahan atau pembuatan konten media sosial. Yang ketiga, tren yang sedang berkembang. Mengikuti perkembangan tren dapat menjadi sumber ide. Contoh, tren minuman boba beberapa tahun terakhir melahirkan banyak usaha yang minuman kekinian. Yang keempat, masalah yang dihadapi masyarakat. Masalah yang bisa jadi peluang usaha jika ada solusi yang tepat. Contoh, di daerah yang sering mati listrik, muncul ide usaha penyewaan genset atau lampu emergensi tenaga surya. Nah, ciri-ciri ide kewirausahaan yang baik adalah yang pertama, realistis, bisa diwujudkan sesuai kemampuan modal, teknologi, dan sumber daya yang ada. Contoh, ide membuat pesawat terbang sendiri kurang realistis untuk mahasiswa, tetapi membuat aplikasi pemesanan transportasi online lokal lebih mungkin diwujudkan. Yang kedua, ciri yang kedua adalah inovatif, mengandung unsur pembaharuan, tidak harus benar-benar baru, bisa berupa modifikasi dari yang sudah ada. Contoh, warung kopi biasa diubah menjadi co-working space cafe atau menyediakan wifi dan tempat kerja. Yang ketiga, memberikan nilai tambah. Ide harus bisa memberikan manfaat nyata atau membuat sesuatu yang jauh lebih menarik. Contoh, menjual berat makanan ringan dengan kemasan ramah lingkungan yang bisa digunakan ulang. Contoh konkret ide keusahaan pertama, produk membuat makanan set instan berbahan lokal. Contohnya oatmeal jagung khas Bengkulu. Jasa tidak atau jasa barang luar kota atau negeri untuk orang-orang yang tidak bisa belanja langsung. Yang ketiga, aplikasi teknologi, aplikasi pencari kos untuk mahasiswa dengan fitur review dan harga. Ide kewirausahaan adalah awal dari segalanya. Dari ide kecil yang realistis, inovatif, dan bermanfaat bisa lahir usaha besar yang menyelesaikan masalah dan menghasilkan keuntungan. Yang kedua, setelah ide, perlu adanya peluang. Apa itu peluang? Peluang kewirausahaan adalah suatu situasi atau kondisi yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk menjalankan ide bisnisnya menjadi usaha yang nyata yang bisa menghasilkan keuntungan. Ide merupakan gagasan di pikiran. Peluang, situasi nyata yang bisa dimanfaatkan agar ide tersebut bisa berjalan. Jadi peluang ibaratnya jalan terbuka untuk mewujudkan ide menjadi bisnis yang sukses. Mengapa peluang itu penting? Banyak orang yang punya ide tapi tidak semua ide bisa dijalankan. Misalnya, ide membuat toko baju mewah di desa kecil mungkin tidak cocok karena pasarnya tidak ada. Tetapi ide membuat warung sembako di desa jelas lebih banyak uang karena kebutuhan sehari-hari masyarakat ada di sana. Faktor yang menunjukkan ada peluang kewirausahaan. Peluang biasa muncul jika ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Contoh, banyak mahasiswa bingung yang mencari kos-kosan, muncul aplikasi pencari kos. Yang kedua, tren atau perubahan gaya hidup masyarakat. Contoh, gaya hidup sehat yang meningkat, peluang bisnis catering makanan yang sehat. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Contoh, kemajuan digital, peluang bisnis e-commerce, jasa desain online atau kursus daring. Yang keempat, masalah yang butuh solusi praktis, misalnya kemacetan di kota, muncullah ojek online. Analisis peluang. Sebelum menjalankan usaha, peluang perlu dianalisis agar tidak salah sangka. Analisis sederhana bisa meliputi apakah ada target pasar, siapa yang akan membeli produk kita. Yang kedua, apakah ada modal yang cukup.
bisa berupa uang, tenaga, atau keterampilan. Apakah usaha punya potensi berkelanjutan? Apakah bisnis hanya tren saat atau bisa bertahan lama? Contoh konkret peluang usaha adalah laundry keluar. Idenya membuka jasa mencuci pakaian. Peluang banyak mahasiswa kos tidak sempat mencuci sendiri. Kebutuhan nyatanya punya usaha punya pasar. Minuman kekinian boba, Thai tea, kopi susu. Idenya membuat minuman manis dengan rasa unik. Peluang gaya hidup anak muda yang suka nongkrong dan mengikuti tren. Bisnis ini pasti laku keras. Yang ketiga, platform belajar online. Aplikasi belajar berbasis video. Peluang banyak siswa butuh les fleksibel dan murah. Pasarnya luas, bisnisnya bisa berkembang. Kesimpulan sederhana untuk mahasiswa itu ide adalah suatu benih, peluang ada tanah subur. Kalau benih di tanah subur, tumbuh jadi pohon atau usaha yang sukses. Tapi kalau ditanam di tanah yang gersang, akan menjadi tidak berkembang. Contoh kasus, ide ada tapi peluangnya tidak ada atau sudah lewat. Yang pertama misalnya bisnis rental VCD atau DVD. Ide membuka usaha penyewaan VCD atau DVD film untuk dipermasyarakat. Kondisi dulu tahun 2000-an ini peluang besar karena internet masih terbatas. Sekarang tidak ada peluang lagi karena sudah ada Netflix, YouTube, dan platform streaming lainnya atau pasarnya sudah hilang. Kesimpulan, ide masih ada tapi peluang sudah habis karena perkembangan teknologi. Wartel, baru telekomunikasi. Ide membuat jasa telepon umum dengan bilik telepon. Kondisi dulu tahun 90-an hingga 2000-an peluangnya masih besar karena HP masih mahal atau masih sedikit. Sekarang tidak ada peluang lagi karena semua orang sudah punya smartphone dengan paket internet murah. Ide bagus di masa lalu tapi sekarang tidak relevan. Yang ketiga, bisnis menjual kamera digital saku. Ide menjual kamera digital saku kecil untuk foto sehari-hari. Kondisi dulu sangat laku keras pada tahun 2005 sampai 2010. Sekarang pasar mengecil drastis karena kamera smartphone sudah berkualitas tinggi. Kesimpulan ide tetap ada, tapi peluang makin kecil karena trennya berubah. Yang keempat, jejaring sosial lokal. Ide membuat media sosial baru untuk pertemanan online. Kondisi sekarang sulit bersaing dengan Facebook, Instagram, atau TikTok atau yang sebagainya. Meski ada ide, peluang sangat kecil karena pasti sudah dikuasai oleh pemain yang besar. Intinya, ide itu belum tentu jadi peluang. Kita harus melihat apakah ada kebutuhan nyata, teknologi yang mendukung, dan pasar siap menerima. Jika waktu sudah lewat atau tren sudah berubah, pulangnya hilang mungkin meskipun idenya bagus. Demikianlah penyampaian materi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.